Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Aprin dari kelas Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian terdistribusi instrumentasi. Yang pertama yaitu sejarah DCS. DCS adalah DCS atau Distributed Control System adalah suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lain agar didapat suatu pengontrol suatu loop sistem lebih dari terpadu dan dapat dilakukan oleh semua orang dengan cepat dan mudah. DCS juga merupakan suatu jaringan komputer kontrol yang dikembangkan untuk tujuan monitoring dan pengontrolan proses variabel pada industri proses. Sistem ini dikembangkan melalui penerapan teknologi mikrokomputer, software, dan network. Sistem hardware dan software mampu menerima sinyal input berupa sinyal analog, digital, maupun pulsa dari peralatan instrumentasi di lapangan. Kemudian melalui fungsi feedback control sesuai algoritma kontrol P, PI, PID, dan lain-lain, maupun sequence program yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk memahami suatu sistem kontrol dengan DCS, kita harus mengerti dulu apa yang disebut dengan loop system, di mana suatu loop system terdiri dari yang pertama yaitu alat pengukur sensor atau equipment, dua alat kontrol untuk pengaturan proses atau controller, tiga alat untuk aktualisasi atau aktuator, dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Mengapa menggunakan DCS? Karena pertama yaitu kendala yang tinggi, kedua keamanan yang tinggi, ketiga sistem redundansi tersedia di berbagai level, keempat kecerdasan di berbagai node, kelima maintenance dan troubleshooting lebih mudah. Selanjutnya ini adalah gambar dari konfigurasi DCS. Selanjutnya hubungan arsitektur DCS. Yang pertama yaitu engineering workstation, sebuah sistem berbentuk komputer semacam server yang memiliki fungsi sebagai administrator dari DCS sistem itu sendiri. Yang kedua, operating workstation atau kumpulan HMI yang dapat melakukan kontrol terhadap proses yang sedang berjalan. Ketiga, control unit atau otak dari DCS di mana seluruh operasi, kalkulasi, dan controlling proses dilakukan oleh control unit. Keempat, communication system atau pada DCS ini mencakup media transmisi data antar perangkat DCS beserta protokol komunikasi. Dan yang terakhir, field instrument device atau perangkat instrumentasi yang dikontrol oleh DCS baik berupa transmitter, positioner, hingga interlock system. Selanjutnya adalah fungsi DCS. Yang pertama adalah fungsi DCS. DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem di mana satu loop bisa terjadi beberapa proses kontrol. Yang kedua, berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah sarana pengumpul data dan pengolahan data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Selanjutnya adalah cara kerja DCS. Cara kerja DCS yang pertama adalah mengumpulkan data yang diterima dari lapangan. Yang kedua, mengolah data tersebut menjadi sebuah signal standar. Yang ketiga, mengolah data signal standar yang dapat didapat dengan sistem pengontrolan yang berlaku sehingga diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk koreksi signal. Yang keempat, bila terjadi error atau simpangan data, maka dilakukan koreksi dari data yang didapat guna mencapai nilai standar yang dituju. Dan yang terakhir, setelah terjadi koreksi dari simpangan data, dilakukan pengukuran atau pengumpulan data ulang dari lapangan. Selanjutnya adalah bagian utama dari FCS. Yang pertama adalah CPU, kedua power supply, ketiga nodes atau remote I/O unit, keempat I/O unit, kelima analog I/O modul, keenam digital I/O modul, ketujuh communication modul, dan terakhir Fieldbus communication modul. Modul komunikasi berfungsi sebagai media penghubung antara sekumpulan I/O yang disebut dengan node dengan rack utama yang terdapat prosesor modul. Pada modul komunikasi juga terdapat prosesor, tetapi prosesor ini bukan berfungsi sebagai pengolahan data, dilainkan proses di lapangan.
Tapi sebagai pemroses data digital yang dikirim atau diterima I/O modul untuk dikirim atau diterima oleh instrumen di lapangan maupun pada modul prosesor. Ini keuntungan dari sistem redundansi. Nah, keuntungan dari sistem redundansi adalah DCS memfasilitasi ketersediaan sistem ketika dibutuhkan oleh fitur yang berlebihan di setiap level. Nah, ini melanjutkan operasi stabil dengan pemadaman baik yang direncanakan atau tidak direncanakan agar lebih baik dibandingkan dengan perangkat kontrol otomatis lainnya. Selanjutnya adalah redundansi, meningkatkan keandalan sistem dengan mempertahankan operasi sistem menerus bahkan dalam beberapa kelainan saat sistem beroperasi. Selanjutnya adalah fungsi MMI. MMI berfungsi untuk menjadi pengawas dan pengendalian untuk sebuah proses yang ada di label, dan fungsi dari MMI juga yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi plan terkini. Yang kedua, memungkinkan operator melakukan operasi, maintenance, troubleshooting, serta pengembangan. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari MMI. Yang pertama, bagian MMI adalah presentation dan control. Kedua, application interface. Ketiga, layar. Keempat, operation keyboard. Keenam, CPU. Ketujuh, mouse. Dan yang terakhir, engineering keyboard. Ini adalah peralatan pendukung MMI, yaitu printer dan kamera security. Peralatan pendukung MMI ini biasanya adalah peralatan umum yang digunakan, misalnya printer memiliki koneksi warna yang banyak untuk kemudahan dalam indikasi untuk alarm analisa tren, desin, dan lain-lain. Jika printer ini didukung oleh operating system, biasanya printer tersebut kompatibel atau cocok dengan MMI komputer. Untuk memudahkan monitoring, biasanya dilengkapi dengan kamera security yang mendisplaykan pada control room. Untuk peripheral yang biasa dihubungkan adalah proyektor dan layar televisi yang besar. Selanjutnya adalah pemilihan DCS atau PLC untuk suatu perusahaan. Penentuan strategi sistem kontrol yang akan dipilih DCS atau PLC. Yang pertama adalah apa yang diproduksi oleh perusahaan. Kedua, bagaimana dengan nilai produk tersebut dan harga yang harus dibayar jika terjadi downtime. Ketiga, bagaimana kita meninjau jantung dari sistem. Yang keempat, apa yang dilakukan operator agar proses berjalan dengan lancar. Dan terakhir, bagaimana performansi yang diharapkan. Yang pertama yaitu apa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, jika menggunakan PLC, tipikal produk barang. Yang pertama adalah tipikal produk barang. Kedua, proses produksi. Ketiga, membutuhkan kontrol logika. Keempat, kontrol batch sederhana. Dan jika menggunakan DCS, tipikal produk bahan. Kedua, proses produksi. Ketiga, membutuhkan sistem kontrol regulator. Dan terakhir, kontrol batch kompleks. Yang kedua, apa yang harus dibayar jika terjadi downtime. Nah, jika menggunakan PLC, yang pertama yaitu nilai individual relatif murah. Downtime hanya menyebabkan kehilangan produksi. Dan tiga, downtime tidak menyebabkan kerusakan peralatan proses. Keempat, jika terjadi kerusakan, waktu pemulihan relatif cepat. Dan jika menggunakan DCS, nilai material yang akan diolah dan hasil produk relatif mahal. Dan selanjutnya, downtime tidak hanya menyebabkan kehilangan produksi, tetapi dapat menyebabkan keadaan yang berbahaya. Ketiga, downtime umumnya menyebabkan kerusakan peralatan proses dan produk. 4. Jika terjadi kerusakan, waktu pemulihan relatif lambat. Ketiga, bagaimana kalau kita meninjau jantung dari sistem jika PLC? Jika PLC menggunakan controller, dan jika HMI, kita meninjau jantungnya menggunakan HMI atau Human Machine Interface jika menggunakan DCS. Keempat, hal yang diperlukan oleh operator agar proses berjalan lancar. Yang pertama yaitu jika menggunakan PLC, yang pertama adalah mengatasi proses abnormal. Yang kedua, informasi status on, off, run, atau stop sangat kritis bagi operator. Ketiga, alarm proses produksi abnormal adalah informasi kunci bagi operator.
Dan jika menggunakan DCS, interface operator dan proses. Kedua, transit sinyal analog. Ketiga, manajemen alarm. Kelima, bagaimana performansi yang diharapkan? Jika menggunakan PLC, eksekusi program kontrol relatif cepat 10 ms. Kedua, sistem redundansi tidak selalu diperlukan. Ketiga, untuk merubah konfigurasi sistem dapat dilakukan secara offline. Keempat, sistem kontrol analog atau PID sederhana. Jika menggunakan DCS, yang pertama yaitu eksekusi program loop control relatif lambat atau 100 sampai 500 ms. Kedua, sistem redundansi sangat penting. Ketiga, untuk merubah konfigurasi sistem harus dilakukan secara online. Dan keempat, sistem kontrol analog sederhana sampai kompleks. Penggunaan DCS. Penggunaan dari DCS karena sistem redundansi untuk mengubah dan sistem dalam proses. Kedua, DCS juga memiliki supervisor sendiri dalam sistemnya, dan DCS menggunakan network LAN sehingga mengurangi kabel dalam pengontrolan jarak jauh. Penggunaan jarak jauh, penggunaan DCS yang mudah dan handal juga menjadi poin penting dalam penggunaan DCS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Tuhan saya minta ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.